ini bisa dimulai, Bu? Bisa. Silakan dimulai ya. Baik. Bentar, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul penerapan teknologi augmented reality berbasis mobile dalam menyediakan informasi satwa secara 3 dimensi di kawasan wisata Taman Safari. Nah, sebelum saya mulai ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri selaku ketua di kelompok ini, Tiffany Kairunisa dengan NIM 17225135. Selanjutnya ada Anggi Stivana dengan NIM 17225061. Selanjutnya ada Naja Rizky Abror dengan NIM. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi Stivana. Oke, berikutnya di sini ada latar belakang. Suaranya terdengar atau tidak, teman-teman? Terdengar. Oke, di sini yang pertama ada latar belakang kemajuan teknologi mendorong transformasi menyampaikan informasi dan pengalaman wisata. Augmented reality menggabungkan dunia nyata dan virtual secara real time, memberikan informasi yang interaktif, menarik, dan edukatif. AR telah digunakan untuk navigasi wahana dan informasi satwa seperti di Kebun Binatang Bandung. Kutipan ini diambil dari jurnal yang ditulis oleh Sudira dan Rahmat tahun 2021. AR juga menyediakan informasi sejarah dan budaya secara mendalam melalui perangkat mobile. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Yuniarto dan Helmiawan yang tahun 2023. Berikutnya ada teknologi ini mendukung promosi pariwisata berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal. Kutipan ini diambil dari jurnal Siregar tahun 2024. Melihat keberhasilan penerapan AR pada destinasi-destinasi lain, maka pengembangan aplikasi augmented reality untuk Taman Safari Indonesia sangatlah relevan. Dengan memanfaatkan teknologi AR berbasis mobile, pengunjung dapat melihat tampilan satwa dalam bentuk 3D interaktif hanya melalui smartphone mereka. Berikutnya ada 3 rumusan masalah di sini. Di sini yang pertama rumusan masalah bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi augmented reality berbasis mobile untuk menyajikan informasi satwa secara 3D. Yang kedua, bagaimana pengaruh aplikasi AR terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada pengunjung. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan dalam pengembangan dan implementasi aplikasi AR di lingkungan wisata Taman Safari Indonesia. Berikutnya ada tujuan dari penelitian. Di sini ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama, memberikan solusi informatif bagi Taman Safari Indonesia dalam meningkatkan kualitas penyajian informasi wisata yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua, merancang dan mengembangkan aplikasi AR mobile untuk menampilkan informasi satwa dalam bentuk model 3D. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi edukatif kepada pengunjung Taman Safari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rizky. Terima kasih. Apakah suara sudah terdengar? Terdengar. Ya, terdengar. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Terdengar, Kak. Yang pertama, meningkatkan pengalaman edukasi pengunjung. Nomor 2, menjadi inovasi promosi dan citra modern Taman Safari. Yang ketiga, efisiensi dan kualitas dalam penyajian informasi. Next slide. Tinjauan pustaka, definisi Taman Safari. Definisi salah satu destinasi wisata konservasi yang terletak di Jawa Timur adalah PT Taman Safari Indonesia 2 yang berada di Prigen Pasuruan yang berfokus pada wisata nasional serta konservasi ex situ yang mencakup pelestarian, penelitian, pelatihan, dan rekreasi.
sesuai dengan jurnal Wardah tahun 2016. Augmented reality. Pengertian AR. Augmented reality merupakan upaya penggabungan dunia nyata ke dunia virtual melalui komputer sehingga batas antara keduanya sangat tipis. Teknologi AR sendiri masih dapat melihat dunia nyata dan objek maya hanya ditampilkan ke lingkungan nyata. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Azuma tahun 1997 dan Tahyudin tahun 2015. Pengertian Assembler Studio. Dalam pembuatan media pembelajaran berbasis augmented reality atau AR, digunakan Assembler Studio yang berasal dari Assembler Edu. Setelah model 3D selesai, dibuat melalui Assembler Studio. Proses dilanjutkan dengan penyesuaian dan penempatan objek 3D menggunakan aplikasi Assembler. Lanjut. Penelitian terkait. Sumber 1, penelitian berikutnya dilakukan oleh Imam Tahyudin dan kawan-kawan tahun 2015 yang berjudul Inovasi Promosi Objek Wisata menggunakan teknologi augmented reality melalui layar berbasis Android, sesuai jurnal yang ditulis oleh Tahyudin tahun 2015. Sumber 2, penelitian berikutnya dilakukan oleh Yoga Syahria dan kawan-kawan tahun 2013 yang berjudul Penerapan Teknologi Augmented Reality untuk Edukasi Hewan Purbakala dengan metode marker tracking pada Snapchat. Yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Endah Wulansari tahun 2013. Dan selanjutnya metode penelitian akan dilanjutkan oleh Tiffany. Ya baik, terima kasih. Di sini ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang kita gunakan berdasarkan metodologi itu adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan angka, statistik, dan pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya di sini ada berdasarkan sumber data, penelitian primer. Kita menggunakan penelitian primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penelitian melalui kuesioner, wawancara, atau observasi. Nah, selanjutnya ada teknologi dan tools yang kita gunakan di sini ada Assembler Studio dan Assembler Edu untuk pengembangan aplikasi AR itu sendiri. Nah, format model atau format filenya di sini kita menggunakan format GLB. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi AR. Nah, jenis AR yang kita gunakan di sini adalah marker base, yaitu menggunakan gambar sebagai penanda pemicu atau barcode. Contoh satuannya di sini ada buaya, jerapah, rusa, dan beruang. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama di sini ada data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner melalui model USA, yaitu usefulness, as of us, as of learning, and satisfaction. Nah, yang kedua di sini ada jumlah pernyataan. Itu jumlahnya ada 40 butir pernyataan tertutup dengan skala Likert 1 sampai 5. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Maaf sebelumnya, mungkin gangguan jaringan. Nah, di sini ada hasil penelitian. Oh, Bu, sebentar, Bu. Baik. Di sini ada hasil penelitian. Yang pertama, hasil kepuasan pengguna. Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa aplikasi AR Taman Safari Indonesia mendapat respon positif dari mayoritas pengguna. Aplikasi ini dinilai bermanfaat, mudah digunakan, mudah dipelajari, dan memuaskan. Negatifnya sangat minim, menandakan aplikasi telah memenuhi harapan pengguna dan memiliki potensi untuk dikembangkan edukasi dan interaktif di bidang pariwisata. Yang kedua, di sini ada aspek positif yang ditemukan. Yang pertama, aplikasi meningkatkan minat pengunjung untuk mempelajari informasi satwa. Yang kedua,
visualisasi 3 dimensi dinilai menarik dan edukatif. Yang ketiga, aplikasi mudah digunakan dan cepat dipelajari bahkan oleh pengguna awam. Masih di hasil penelitian, selanjutnya yang ketiga ada masukan dari pengguna. Beberapa responden menyatakan atau menyarankan bahwa penambahan jumlah satwa yang tersedia dalam aplikasi serta penambahan fitur suara atau animasi untuk interaksi yang lebih hidup. Nah, yang terakhir, yang 4, itu ada kendala teknis yang ditemui. Yang pertama ada stabilitas pelacakan AR di luar ruangan masih belum optimal karena dipengaruhi cahaya dan lingkungan. Yang kedua, kinerja aplikasi bervariasi tergantung spesifikasi perangkat pengguna. Seperti beberapa handphone atau smartphone lambat merender atau meload atau meloading model 3 dimensi. Mungkin di sini ada video singkat terkait demonstrasi augmented reality-nya, mungkin di skip atau bisa dilihat, Bu? Nanti dikirimin aja ke saya, tapi ini di skip dulu ya karena kita mengejar waktu nih. Oke, baik, Bu. Selanjutnya ada kesimpulan yang terakhir, yaitu kesimpulan dari penelitian kami itu menunjukkan bahwa penerapan teknologi augmented reality berbasis mobile di Taman Safari Indonesia berhasil meningkatkan pengalaman wisatawan. Aplikasi yang dikembangkan mampu menyediakan informasi interaktif tentang satwa secara 3 dimensi yang membuat pengunjung lebih tertarik dan memahami objek wisata dengan lebih baik. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan navigasi dan memberikan pengalaman edukatif yang lebih menarik. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari Bu dosen ada pertanyaan? Baik, terima kasih kelompok 3. Oke, gantian ya saya yang bertanya untuk kelompok 3. Coba saya Ini di mau close aja ya, Bu. video. Iya, boleh. Oke, baik. Kelompok 3, suara saya terdengar dan lancar atau putus ya? Caranya patah-patah, Bu. Oke, berarti saya off cam. Udah lebih mendingan? Sudah mendingan. Oke, kelompok 3. Saya ada pertanyaan pertama ke Mbak Tiffany nih ya. Kalian kan bahas atau kalian kan meneliti soal AR untuk pembuatan AR untuk Taman Safari ya. Nah, Ya. pertanyaan saya, kenapa AR yang kalian buat ini tentang Taman Safari gitu? Kenapa nggak yang lainnya? Apa sih yang mendasari kalian pada akhirnya mau buat AR ya buat si Taman Safari ini? Oke, mungkin izin menjawab ya, Bu, pertanyaan dari Bu dosen. Kenapa kami mengambil tema Taman Safari? Itu karena kami juga kan mungkin yang pertama dari ada project augmented reality, pelajaran mata kuliah augmented reality, dan kami itu menggunakan tema pariwisata. Nah, jadi kita itu menyatukan pelajaran Ibu sama pelajaran augmented reality. Jadi biar kita kan udah sebelumnya buat augmented reality-nya nih. Nah, jadi bagaimana pengembangan metode penelitiannya? Jadi di situ sih, Bu, jadi ingin tahunya. Dan yang kedua itu kami itu ingin, mungkin kan di Taman Safari hanya gambar 2 dimensi ya, Bu. Nah, itu menurut kelompok kami itu, menurut kita nih dari kami itu mungkin harus ada pengembangan. Salah satunya menggunakan metode penelitian augmented reality, menggunakan pembuatan satwa 3 dimensi ini, Bu. Oke, baik. Makasih Mbak Tiffany jawabannya. Ya, saya yang Ya. mau jawabannya yang kedua itu. Karena berangkat dari
mungkin kekurangan di Taman Safari yang informasinya masih 2D gitu. Terus kalian mau mengembangkan dengan informasi 3D dengan menggunakan AR. Makanya pada akhirnya kenapa kalian mau ambil topik mengenai pembuatan AR buat Taman Safari karena Safarinya belum ada informasi 3D gitu ya. Iya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Kemudian Mbak Anggi. Saya mau tanya nih Mbak, kan tadi kan platform AR-nya itu Assembler Studio ya? Iya, Bu. Iya. Nah, kenapa pada akhirnya kalian Assembler Studio itu buat AR-nya gitu? Oke, untuk itu saya jawab. Jadi sama seperti yang diberitahukan teman saya, kalau di mata kuliah augmented reality ada proyek untuk membuat AR. Nah, di situ dosennya memberi alternatif untuk membuat AR-nya menggunakan si Assembler Edu ini karena selain banyak model-model 3D yang sudah sesuai nih sama tema kita, jadi kita menggunakan Assembler Edu itu. Sama ini juga Oke, Bu, baik. karena waktu itu kan waktunya kurang, jadi dosennya juga menyarankan untuk pakai Assembler Edu aja. Oke, baik. Apa sih memang kelebihannya Assembler Edu ini dibanding platform-platform lain Kalau yang mungkin Assembler bisa mendukung pendidikan kalian? yang pertama, dia ada model-model yang kita pakai secara gratis. Yang kedua juga penggunaannya untuk mengatur desain pada desain 3D-nya ini juga gampang dibandingkan dengan website kayak Unity atau Blender gitu yang perlu kita bikin dulu gambar 3D-nya, sedangkan di Assembler Edu ini kan sudah disediakan, jadi lebih gampang penggunaannya. Oke, baik. Sesuai kebutuhan ini ya, kalian gitu ya. Di Iya, situ ada gambar-gambar 3D yang memang tersedia gitu untuk pembuatan. iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iya Bu, sama-sama. jawabannya. Oke, terakhir. Rizky ya. Iya, Bu. Oke, mau tanya nih. Eh kan kalian ada uji fungsionalitas kayak ini ya, pakai kuesioner. Itu ada berapa orang sih yang isi kuesioner kalian? Mohon maaf, Bu. Tadi suaranya putus-putus. Oh ya, baik. Maaf. Kan kalian menguji fungsionalitas AR kalian itu salah satu dari kuesioner. Ya, apakah suara saya masih Masih agak putus-putus jadi nggak kedengaran, Bu. Oke. Ini masih putus atau sudah lebih baik? Masih masih patah-patah. Oke, Mungkin jaringan dari bentar Kak ya. Rizkynya, Bu. Sebentar. Di saya lancar, Bu, di saya, Bu. Oh ya, sebentar. Oke, Oh ya, udah mendingan. oke, baik. Kan kalian nih uji fungsionalitas AR-nya itu kan lewat kuesioner kan. Kalian ada beberapa pertanyaan ke Iya. pengguna AR kalian gitu kan. Nah, itu kemarin ada berapa banyak yang ngisi kuesioner? Untuk sampai waktu yang ditentukan untuk kuesionernya diisi oleh 35 orang, Bu. 35 Oke, 35 responden. orang. Baik. Kalian tahu nggak kira-kira yang ngisi kuesioner kalian itu
di rentang umur berapa atau apakah sebelumnya sudah pernah ke Taman Safari dan tahu informasi-informasi tentang Taman Safari? Untuk untuk kemungkinan dan berdasarkan data ya, kan kita menggunakan metode menggunakan pertanyaan di mana kita hanya kebanyakan kemungkinan dari umur sekitar 17 sampai 24 tahun. Oke, apakah mereka sebelumnya sudah pernah ke Taman Safari atau sudah pernah dapat informasi Taman Safari sebelumnya? Jadi ada mereka bisa membandingkan gitu antara mereka dapat informasi itu di atau hanya baca web dengan eh, lihat AR kalian. Ada informasi tentang itu atau tidak? Untuk tadi itu ya untuk apa namanya? Apakah responden sudah sebelumnya udah pernah ke itu apa belum? Ke Taman Safari apa Betul. belum? Mm-mm. Kemungkinan sudah, dan karena apa namanya? Kemungkinan sudah, dan untuk saat mengisi kuesioner kita juga kebanyakan juga udah apa ya, sudah mendapatkan sebelumnya udah mendapatkan informasi karena mereka sudah pernah mengunjungi Taman Safari gitu, Bu. Jadi mungkin berdasarkan kesimpulan mungkin kebanyakan responden yang mengisi kuesioner kita sudah pernah gitu, Bu. Karena Oke, baik. berdasarkan hasil data ya, kebanyakan emang Mm-mm. eh, apa namanya, responden kuesioner sangat puas, dan mungkin mereka juga nggak kesulitan karena emang mereka sudah sebelumnya mendapatkan informasi, yaitu dengan mereka mengunjungi taman safari sebelumnya. Oke, baik. Nah, sebenarnya informasi ini nih bisa kalian tambahin kalau misalnya kalian mau buat AR lagi, terus mau uji fungsionalitas lagi dengan uh, maksudnya tanya ke responden maksudnya gimana sih AR kalian tanggapannya gitu. Nah, itu bisa kalian tambahkan pertanyaannya. Apakah sudah pernah dapat informasi soal misalnya kayak Taman Safari atau belum kayak gitu. Jadi eh lebih jelas gitu informasinya gitu Baik, Bu. ya. Oke, em, mungkin dari saya pertanyaannya seperti itu saja. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Boleh ditutup, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Indonesia. Saya tutup ya. Presentasi dari kami cukup. Mungkin mungkin kalau bila ada salah kata atau perkataan kami yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang efektif dan kurang jelas, mohon dimaafkan Ibu. Ya, udah oke. Kelompok 3. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih kelompok 3. Tolong diinfokan di grup ya. Kelompok 1 kali abang. Lanjut Baik, masuk ke meeting. baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Terima banyak kasih, ya Bu. kelompok 3. Sama-sama.